Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 12 IPA dan 12 IPS. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar matematika karena kalian I love matematika. Bertemu kembali dengan saya Ibu Maya Nurfianti dalam pelajaran matematika wajib. Anak-anakku, kemarin kita sudah mempelajari ilmu statistik dan mempelajari bab dimensi 3. Hari ini kita akan mempelajari bab yang baru, yaitu apa? Materi peluang. Materi peluang adalah materi yang banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana penggunaannya dalam kehidupan kita? Penasaran? Simak video ini sampai tuntas. Cekidot! Anak-anakku, bab yang pertama kita bahas adalah tentang titik sampel dan ruang sampel. Sebelum saya membahas tuntas tentang titik sampel dan ruang sampel, saya akan berikan pengertian dan definisi dari peluang. Anak-anakku, kalian tahukah atau kalian sudah tahu pasti bahwa pasien COVID-19 yang telah sembuh jumlahnya semakin banyak. Alhamdulillah ya nak. Dan hampir 80% lebih dari seluruh pasien yang terpapar COVID-19 itu sudah sembuh dan lebih besar prosentasenya daripada yang meninggal dunia. Dengan demikian, artinya peluang pasien COVID-19 untuk sembuh lebih besar daripada yang meninggal dunia. Nah, anak-anakku, dalam matematika, peluang itu sendiri diartikan sebagai nilai kemungkinan dari suatu kejadian. Dan dalam ilmu matematika, peluang terdiri dari dua macam, peluang empirik dan peluang teoritik. Bagaimana definisi dari kedua peluang tersebut? Mari kita lihat pengertiannya. Peluang empirik adalah frekuensi relatif dari nilai kemungkinan suatu kejadian berdasarkan hasil percobaan. Sedangkan untuk peluang, sekarang dari percobaan melempar sebuah koin contohnya, mata uang logam sebanyak 5 kali. Akan didapat muncul angka 3 kali dan gambar sebanyak 2 kali. Maka peluang empirik yang muncul adalah frekuensi relatif angka, banyak kemungkinan angka yaitu 3 dan banyak pelemparan koin yaitu 5. Oke anak-anakku. Dan frekuensi relatif gambar adalah banyak kemungkinan gambar yaitu 2 dan banyak pelemparan koin yaitu 5. Jadi 2/5. Itulah definisi dari peluang empirik. Nah, bagaimana dengan untuk menentukan ruang sampelnya? Pada pembahasan sebelumnya sudah kita dipelajari bahwa kemungkinan yang terjadi pada pelemparan sebuah mata uang logam adalah muncul angka A dan gambar yaitu G kita singkat. Ya, ini kita pelajari saat melempar uang logam. Himpunan kejadian yang mungkin terjadi yaitu A dan G. Itulah yang disebut dengan ruang sampel. Nah, ruang sampel ini biasanya dinyatakan dengan S. Lalu, S yang tadi ada A dan G dari setiap anggota, itulah yang disebut dengan titik sampel. Nah, setelah kita mempelajari dari mata uang, sekarang kita akan beralih pada sebuah dadu. Kalian semua pasti sudah pernah lihat ya, bagaimana bentuk dadu? Ada berapa sisi nak dadu itu? Iya betul, ada 6 sisi. Nah, dan di 6 sisi tersebut ada yang kita sebut dengan mata dadu, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Karenanya itulah yang disebut dengan ruang sampel, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kesimpulannya adalah
bahwa ruang sampel dari suatu percobaan adalah himpunan semua kejadian hasil yang mungkin terjadi. Dari setiap anggota dari ruang sampel disebut titik sampel. Nah, bagaimana anak-anakku untuk menuliskan ruang sampel dari suatu percobaan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, dengan mendaftarkan anggota-anggotanya atau menyebutkan anggota-anggotanya. Yang kedua, dengan menggunakan diagram pohon. Yang ketiga, dengan membuat tabel. Saya akan menjelaskan satu persatu bagaimana cara menuliskan ruang sampel. Cekidot anak-anak. Yang pertama, kita akan mencoba pada pelemparan mata uang logam. Untuk satu mata uang logam ada A, ada G. Ya, untuk satu ada angka, ada gambar. Karenanya ruang sampel untuk satu mata uang logam adalah 2. Yaitu A dan G. Bagaimana untuk 2 mata uang logam? Nah, dari A dan G tersebut kita buat cabangnya lagi. Yaitu A. Kalian buat, lihat di sini ada cabangnya lagi, ya. A ketemu lagi dengan A dan G. Akhirnya akan didapat A, AG, GA, dan GG. Atau kalau kalian mau buat dalam bentuk tabel seperti ini. Untuk koin 1 A dan G, untuk koin 2 A dan G. Seperti itu. Jadi ruang sampel untuk dua mata uang logam yaitu NS-nya adalah 4. Didapat dari 2 pangkat 2. Sekarang kita coba lihat bagaimana ruang sampel untuk 3 mata uang logam. Seperti ini kira-kira contoh diagram pohonnya anak-anak. Jadi di situ A dan G, lalu kita buat cabang lagi AG, AG. Lalu kita buat cabang lagi AG, 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 dan AG, AG. Jadi di situ ada A, AA, A, AG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, dan GGG. Itulah jumlah untuk 3 mata uang logam. Atau kalau kalian bisa lihat dalam bentuk tabel seperti itu. Maka banyak ruang sampel untuk 3 mata uang logam adalah 8. Didapat dari 2 pangkat 3. 2-nya adalah dari awalnya koin hanya ada 2, A dan G. 3-nya didapat dari kita melempar 3 mata uang logam. Itu hasilnya. Jadi, jika kalian melempar 4 mata uang logam, maka ruang sampelnya adalah 2 pangkat 4, sama dengan 16. Bagaimana anak-anak? Dapat dipahami? Baik, akan saya lanjutkan untuk menentukan uang logam pada pelemparan dadu. Pada pelemparan dadu, 1 buah dadu ruang sampelnya jelas. Tadi ada 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, sekarang bagaimana untuk 2 buah dadu? 2 buah dadu kita buat seperti ini tabelnya anak-anak. Ya. Jadi di sini ruang sampelnya, kalau kalian lihat ada tabel ke kanan 6 dan tabel dadu yang pertama, dadu kedua itu ke bawah itu ada 6 dan dadu keduanya ke samping juga 6, maka didapat ruang sampelnya adalah 6 dikali 6 sama dengan 36. Nah, anak-anakku, bagaimana sekarang kalau saya melempar dadu dan melempar mata uang logam secara bersamaan? Ya, ada berapakah ruang sampelnya untuk 1 dadu dan untuk 1 mata uang logam? Ya, seperti itu. Oke, kita lihat di sini bagaimanakah
Nah, ini nak. Jadi ini satu dadu dan satu mata uang logam. Oke ya, kalian sudah perkirakan itu. Untuk satu dadu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan untuk satu mata uang logam AG. Jadi satu ketemu dengan angka, satu ketemu dengan gambar. Dua ketemu angka, dua ketemu gambar. Begitu seterusnya anak-anakku. Yang di sebelah kiri itu adalah dalam bentuk diagram pohon dan yang di sebelah kanan dalam bentuk tabel. Kalian boleh pilih bagaimana kalian lebih paham lewat tabel ataupun lewat diagram pohon. Hasilnya akan sama saja anak-anakku. Maka ruang sampel yang didapat dari satu dadu dan satu uang logam adalah 6 dikali 2 sama dengan 12. Bagaimana anak-anak? Paham? Bisa dipahami ya? Oke, saya akan lanjutkan bagaimana untuk mencari ruang sampel pada masalah lain. Anak-anakku, saya punya kasus Andi mempunyai 3 kaos yang berwarna putih, merah, dan biru. Serta mempunyai 2 celana panjang yang berwarna hitam dan coklat. Tentukan banyak cara kemungkinan Andi memakai kaos dan celana panjang. Seperti ini anak-anakku cara membuat diagramnya. Yaitu di sini ada kaos putih, merah, dan biru akan kita padukan dengan celana panjang hitam dan coklat. Maka akan bertemu pasangan kaos dan celana panjangnya seperti ini. Putih hitam, putih coklat, merah hitam, merah coklat, biru hitam, dan biru coklat. Jadi, kalau di dalam bentuk tabel juga bisa seperti ini. Kalau tadi diagram pohon, sekarang tabel. Maka banyak cara Andi memakai kaos dan celana panjang, ada 6 cara. Bagaimana? Bisa dipahami? Baik, saya akan coba lanjutkan contoh yang kedua. Di dalam ruang sampel, di dalam sebuah kantong terisi 7 kelereng yang diberi nomor 1, 2, 3, 4 sampai 7. Secara acak akan diambil 2 buah kelereng sekaligus. Bagaimana menentukan ruang sampelnya? Seperti ini anak-anakku. Jadi di sini ada 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 dan seterusnya. Ya. Maka ruang sampel yang didapat adalah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 21. Jadi di sini angka 1 ketemu dengan 2, 1 ketemu 3, 1 ketemu 4, 1 ketemu 5, 1 ketemu 6, 1 ketemu 7. Nah, berikutnya 2, angka 2 ketemu dengan 3. 2 ketemu dengan 4, 2 ketemu 5, 2 bertemu 6, 2 bertemu 7. Dan seterusnya. Seperti itu. Ya. Jadi jumlahnya dijumlah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 21. Baik anak-anakku, untuk mencari ruang sampel dari sebuah dadu dan sebuah mata uang logam, saya cukupkan sampai di sini. Dan untuk mencari contoh soalnya cukup saya berikan 2 contoh soal. Semoga kalian bisa memahami dari materi saya ini. Jika ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan dalam WA group. Kita punya Math Class, silakan dipergunakan untuk bertanya. Dan saya akan berikan soal latihan dan PowerPoint ini juga akan saya share ke Google Classroom. Baik anak-anakku, terima kasih atas perhatiannya yang sudah menyimak video ini sampai tuntas. Dan jangan lupa mengerjakan tugas yang saya berikan di Google Classroom ya nak. Karena itu akan menjadi nilai kalian untuk rapot kalian. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.